Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Matchday kedua babak kuarter final menjadi hari perjuangan bagi 8 pemain yang lolos ke babak ini, dan berikut hasil-hasil yang terjadi tadi malam kawan. Levon Aronian dan Ali Reza kembali kalah oleh lawan-lawannya, sementara Ian Nepo dan Anish Giri berhasil mengalahkan lawannya di hari kedua tadi malam. Jadi 4 pemain yang lolos ke babak semifinal yaitu Magnus Carlsen, Wesley So, Ian Nepo, serta Anish Giri yang kembali akan bermain nanti malam kawan pada matchday pertama babak semifinal. Untuk game yang akan kita cover hari ini adalah dari game Wesley versus Ali Reza. Yang kita cover adalah game kedua yang terjadi tadi malam kawan, dan kita langsung ke atas papan. Wesley So mengawali permainan dengan pion D4 dibalas dengan pion C6 bermain dengan karukan defense Ali Reza. Sama seperti pada game yang ketiga pada matchday pertama kemarin kawan, Ali Reza juga menggunakan permainan karukan defense ini. Karukan defense ini merupakan pembukaan atau pertahanan favorit dari Ali Reza saat menghadapi pembukaan pion raja E4. Wesley So melanjutkan dengan pion D4, pion D5, dan Wesley So memilih variasi advance pion E5, gajah F5, kuda F3, pion E6, dan sekarang gajah putih ke E2. Sebagian pemain kawan juga suka memainkan gajah ke petak D3 untuk langsung menantang pertukaran gajah petak terang, tapi Wesley So memilih langkah gajahnya ke petak E2 ini, dan Ali Reza melanjutkan langkah kuda ke E7. Wesley rokade, dan Ali Reza memainkan pion H6. Fungsi memainkan pion H6 ini banyak tujuannya kawan-kawan, selain memberikan ruang bagi gajahnya untuk mundur ke petak H7 bila ada serangan dari kuda di petak H4. Langkah pion H6 ini juga mempersiapkan pion G untuk didorong ke petak G5. Wesley So melanjutkan pengembangan kuda ke D2, kuda hitam ke D7, kuda putih lompat kembali ke petak B3 untuk mengontrol petak C5 serta memperkuat posisi pion pusatnya pion D4. Yang biasanya pada posisi ini hitam akan mentransposisi bangunan pionnya di petak pusat seperti permainan French defense, yaitu memainkan pion C5. Oleh karena itu terlebih dahulu dihadang oleh kuda di petak B3 ini. Ali Reza melanjutkan pion G5, memulai inisiatifnya menekan dengan pion sayap raja, yang juga akan memberikan opsi ruang bagi gajah ke petak G7 serta di langkah berikutnya bisa melakukan rokade pendek jika diperlukan nanti. Dan Wesley So masih melanjutkan pengembangan gajah ke D2. Pion A5 lanjut Ali Reza untuk mencegah agar gajah tidak menempati petak A5 ini, juga bertujuan untuk mendapatkan ruang di area pertahanan putih. Diblokade oleh pion A4, menteri hitam ke C7 mungkin memberi sokongan bagi pion C ini untuk didorong ke depan ataupun memberikan tekanan atau memberikan pressure bagi pion putih E5 ini, dan akan mempersiapkan pion di lajur F ini untuk bertarung dengan pion putih E5 ini. Wesley So melanjutkan dengan pion C3 untuk memperkuat posisi pion pusat D4-nya. Dan sekarang pion F6 lanjut Ali Reza. Langkah ini sama seperti pada permainan kemarin kawan. Struktur bidak di sayap raja pun sama persis seperti ini, tapi ada beda struktur bidak di sayap raja. Dan permainan pun berakhir draw. Dan langkah yang sama pun diambil oleh Wesley So dengan pion pukul pion. Tapi di sini kawan, hitam tidak langsung pukul pion menggunakan kuda. Jika langkah ini yang dipilih oleh hitam, maka kuda putih akan ke petak E5 dan membuka diagonal petak terang bagi gajah untuk menduduki petak H5 ini. Oleh karena itu, Ali Reza terlebih dahulu melangkahkan kudanya ke petak G6 untuk mengontrol petak E5 agar kuda tidak berani menduduki petak ini, karena petak E5 ini sudah dikontrol oleh 3 perwira hitam. Jadi Ali Reza sedikit menahan diri untuk pukul pion F6 ini. Dan pada game yang kemarin kawan, di posisi ini Wesley So memutuskan untuk mendorong pion maju ke petak F7 untuk mendapatkan tempo skak. Tapi kali ini Wesley So memilih perbedaan kawan dengan memainkan pion C4. Menantang pion pusat hitam, tapi tantangan tidak diterima. Ali Reza mengembangkan gajah ke petak D6. Kembali Ali Reza tidak segera pukul pion F6 ini.
Apabila langkah ini yang dipilih oleh hitam, maka kuda akan berani lompat ke peta E5. Jika dilanjut dengan langkah kuda pukul kuda, pion pukul kuda mengancam kuda hitam. Jika dipukul oleh menteri, maka gajah C3. Hitam akan kehilangan kudanya. Oleh karena itu, Alireza menahan diri untuk pukul pion F6 memainkan gajah ke D6. Dan sekarang Wesley melanjutkan pion pukul pion dan dipukul balik oleh pion E. Maka terbukalah lajur E ini kawan. Tentu akan dimanfaatkan oleh putih menempatkan beteng di lajur atau di peta E1 nantinya. Pada posisi ini kawan, Wesley So berpikir selama 6 menit. Waktu yang cukup lama dalam permainan rapid untuk memutuskan suatu langkah. Tapi langkah berikutnya ini benar-benar brilian dan sensasional dari Wesley So. Bagi kawan-kawan yang belum menonton pertandingannya tadi malam, coba tebak langkah apa yang dibuat Wesley So berikutnya. Wesley So memainkan gajah ke D3, mengorbankan gajahnya. Jika gajah hitam ini menghindar ke peta E6 ataupun ke peta G4, maka hitam akan kehilangan kudanya. Dan apabila hitam menahan diri untuk menerima pengorbanan putih ini dengan melangkahkan gajah ke E4, putih akan merespon gajah pukul gajah. Setelah dipukul pion, kuda lompat ke E5, terbukalah diagonal peta terang bagi menteri menempati peta H5 nanti. Mungkin apabila dilanjutkan dengan langkah kuda pukul kuda, dipukul balik oleh pion, gajah pukul pion, dan dengan variasi ini pun putih masih lebih baik. Tapi di posisi ini kawan, Alireza berpikir selama 1 menit untuk menerima pengorbanan gajah putih. Dan sekarang gajah pukul pion mengancam menteri. Selain mengancam menteri kawan, terbuka jalan bagi menteri putih untuk pukul balik gajah peta terang hitam. Gajah dipukul beteng, menteri pukul gajah mengancam kuda, dan raja ke F7 untuk melindungi kudanya. Wesley So melanjutkan langkah kuda pukul beteng, dipukul balik oleh menteri. Wesley So sekarang kalah 1 perwira kawan, tapi posisi Wesley So masih lebih baik daripada hitam. Dan sekarang Wesley melanjutkan menteri ke F5 menyerang kuda D7, dilindungi oleh menteri di D8. Alireza tidak berani melanjutkan kuda pukul pion kawan. Jika langkah ini yang dipilih oleh Alireza, maka putih akan melanjutkan kuda E5 skak. Setelah dipukul oleh kuda, pion pukul kuda menggarpu gajah serta kuda. Dan variasi ini malah membuat posisi putih akan semakin baik dan dapat dipastikan putih akan menang. Oleh karena itu, saat mendapatkan ancaman dari menteri putih, Alireza membackup kudanya dengan menteri ke D8. Sekarang beteng A digeser ke E1 menempati lajur yang sudah terbuka dan mempersiapkan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skak di peta E6. Walaupun kalah 1 perwira kawan, tapi posisi putih masih lebih baik dan mampu memberikan tekanan sampai langkah ke-20 ini. Alireza mengantisipasi ancaman skak di peta E6 dengan langkah kuda ke peta F8. Tapi sekarang beteng ke peta E7 skak. Dipukul oleh gajah, pion pukul gajah open skak, dipukul oleh raja, sekarang beteng ke E1 skak, raja ke D6, dan kuda ke E5. Akan memberikan ancaman skak garbuan pada menteri serta beteng. Dan pada posisi ini hitam tidak banyak pilihan langkah terbaik untuk merespon langkah kuda ke peta E5 ini. Tentu jika kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, dan hitam akan kehilangan betengnya. Jika raja mundur ke peta C7, kuda akan ke peta F7 menggarpu menteri serta beteng. Dan mungkin kawan-kawan pada posisi ini berpikir bahwa langkah menteri ke peta A5 bisa jadi pilihan bagi hitam untuk memberikan ancaman bagi beteng putih di S1 dan memberikan ancaman skakmat. Tapi langkah kuda ini perlu diperhatikan kawan-kawan, yang bisa melakukan skak dengan garbuan pada menteri hitam. Tentu jika dipukul oleh pion, hitam akan kehilangan menteri. Jadi pada posisi ini, hitam sudah tidak mempunyai banyak pilihan. Di sini, Alireza memainkan beteng naik ke H7 untuk membackup peta F7. Tapi langkah kuda ke peta F7 tidak dipilih oleh Wesley So kawan. Dia memilih langkah kuda pukul kuda. Dan sayangnya, di langkah berikutnya ini,
Alireza membuat langkah blunder yang membuat satu langkah skakmat dari Wesley So dengan menteri ke E5 skakmat. Mungkin pada posisi ini kawan, langkah beteng ke E7 merupakan pilihan yang cukup bagus bagi hitam agar permainan masih menarik untuk dilanjutkan. Tapi sayangnya pada posisi seperti ini, Alireza memutuskan pukul kuda menggunakan menteri dan tentu saja satu langkah pun skakmat oleh Wesley So. Ternyata Wesley So masih cukup tangguh bagi seorang pemuda bernama Alireza Firoza. Dari total 7 kali pertemuan di turnamen ini kawan, Alireza Firoza hanya mampu bertahan atau mampu bermain remes sebanyak 3 kali, selebihnya 4 kali kalah dari Wesley So. Wesley So masih terlalu tangguh bagi Alireza Firoza. Semoga permainan dari mereka berdua bisa menghibur kawan-kawan semua dan memberikan inspirasi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya, masih tetap mengulas partai-partai di babak semifinal nanti. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.